Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kimia kelas 11 IPA 2. Di sini kami akan mempraktikkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Perkenalkan, nama saya Jenny. Perkenalkan, nama saya Putri Awadhi. Perkenalkan, nama saya Susatria Meida. Langkah pertama, kita masukkan cuka ke dalam botol pengukur sebanyak 50 ml dan dimasukkan ke dalam 3 botol. Karena tidak ada corong, kita membuat corongnya dari kertas untuk memasukkan soda kue ke dalam balon. Untuk balon pertama diisi sebanyak 1 sendok, untuk balon kedua sebanyak 2 sendok, dan untuk balon ketiga sebanyak 3 sendok. Masukkan ujung balon ke dalam ujung botol. Dan ini hasil balon yang telah menggelembung dan telah dihitung menggunakan stopwatch. Terlihat bahwa balon hijau lebih besar daripada balon oranye dan juga putih. Perbedaan jumlah soda kue dan cuka mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Siapkan 3 buah gelas. Gelas pertama cuka murni, gelas kedua cuka yang diencerkan 1:1, gelas ketiga cuka yang diencerkan 2:1. Langkah kedua, memasukkan cangkang telur ke masing-masing gelas. Lalu hitunglah menggunakan stopwatch sampai cangkang telur bereaksi dengan cuka. Dan inilah hasil cangkang telur yang telah direndam selama 1 jam. Dan cangkang telur yang direndam di cuka murni lebih putih daripada yang lainnya. Semakin besar konsentrasi yang dimiliki oleh cuka, maka semakin cepat cangkang telur akan habis bereaksi dengan cuka. Langkah pertama, kita memasukkan cuka ke dalam wadah tersebut, dan di sini saya sudah memasukkan cuka. Lalu masukkan cangkang telur ke dalam cuka. Lalu amati reaksinya. Pada gelas cangkang ketiga terjadi reaksi setelah 1 menit. Pada gelas cangkang kedua terjadi reaksi setelah 2 menit. Dan gelas cangkang pertama terjadi reaksi setelah 10 menit. Semakin besar luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin lama. Masukkan J-School ke masing-masing gelas secara bersamaan. Dan menyalakan stopwatch. Untuk air panas memerlukan waktu 55 detik untuk melarutkan J-School. Lalu air normal membutuhkan waktu 2 menit 16 detik untuk melarutkan J-School. Sedangkan air dingin memerlukan waktu 3 menit 10 detik untuk melarutkan J-School. Semakin tinggi suhu atau temperatur suatu larutan, maka energi kinetik akan semakin bertambah sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendahnya suhu, maka laju reaksi akan semakin lambat. Tuangkan cuka yang telah diukur ke wadah. Lalu tuangkan juga pemutih ke dalam wadah. Lalu tuangkan cuka dan juga pemutih untuk mencampurkannya. Terakhir, memasukkan masing-masing paperclip ke dalam mangkuk. Kesimpulannya adalah bahwa katalis dapat meningkatkan laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.